Sampai dia netek, katanya kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya terlihat. Dia sudah menambah usaha dari toko bunga menjadi pakaian tambahan, saya lihat. Saya nggak ngerti. Saya hanya jawab, tolong buka kalian YouTube, berita, Google, media cetak elektronik, bagaimana tindakan anak ini yang sangat kurang ajar pada saya. Dia begitu merendahkan saya, dia begitu menghinakan saya, dia begitu mengolok-olok saya, mempermalukan saya. Datang ke kantor saya ini, ribut sama istri saya, diciptakannya untuk memancing amarah saya dan istri saya. Saya bukan orang bodoh, saya tahu menahan diri. Orang lihat mungkin Rasman kalau bicara dia tegas keras, dia, tapi saya tahu aturan. Saya belajar dan saya selalu minta pada Allah, ya Allah kontrol saya. Ya, jangan sampai saya kebablasan. Datang ke kantor saya ini, datang ke rumah saya di Medan, datang menemui istri saya di Medan, memancing-mancing untuk rusak rumah tangga saya. Datang ke kampus saya di Universitas Malaysia, ke luar negeri dia datang. Saya dan istri saya menduga keras, Dennis, kamu tidak sendiri. Ada komplotan yang sengaja melakukan karakter assassination kepada saya. Obatnya hanya satu, kau buka semuanya. Bagaimana teknisnya biar istri saya yang sampaikan, karena dia merasakan bagaimana sakitnya perasaan dia sebagai seorang istri yang diolok-olok. Bayangkan apa urusannya laporan saya terhadap dia yang seharusnya tidak ada, karena saya membela seorang Medina Zaid. Kalau seluruh orang membela kliennya, terus dia mengomentari si pelapor atau orang yang membuat podcast di YouTube dan lain-lain, lalu orang itu dimusuhi, maka rusaklah semua pengacara di negara itu. Saya membela seorang Medina Zaid, dan Medina Zaid sekarang sudah berada di tahanan. Kenapa diserang pribadi saya? Gara-gara saya katakan bahwa ada seorang Dennis CWA yang cadel. Lah memang dia tulis sendiri Dennis cadel, memang dia cadel. Apa masalah dengan itu? Kemudian Uya-Uya, saya tidak tahu Uya-Uya. Saya tahu saya dia rambutnya warna-warni, lah memang benar. Terus saya diserang. Saya menciptakan lagu Hidup Ini Keras Man, diciptakan, membuat video-video, kumpul-kumpul dalam rumah anak beranak pinak untuk mengomentari seorang Rasman. Satu-satu kalian saya kejar. Tidak perlu saya sebut kalian siapa itu. Rasakan diri kalian sekarang. Ketepuk dadamu, kau tanya batinmu, apakah kau ikut atau tidak? Siapa orangnya? Saya nggak perlu sebut. Kau pasti tahu itu dari komplotan ini. Apakah Evi, apakah Samsul? Sejauh mana kalian melakukan kepada saya? Richard Lee. Saya sudah katakan, saya hidup susah jual koran, saya jual rokok, saya hidup di pinggir jalan, saya jadi wartawan, mengais hidup. Saya tidak takut kalau Allah membuat saya sulit. Tapi saya percaya Allah nggak mungkin melakukan itu kepada saya, karena seorang yang bersyukur. Dan saya juga tahu bahwa bagaimana cara menjaga harta yang diberikan Allah. Karena itu, Richard Lee, Evi Susanti, Samsul Caniago, Uya-Uya, Hotman Paris, Dennis Cariesta, DPP KAI, Petrus Bala Pationa, Apolos Jarabonga, Mia Lubis, ya, dan saudara Abdul Malik dari Surabaya, Sabukai tadi, selesai terhadap saya ini. Satu-satu kalian saya kejar. Kalian pikir saya dengan target sekian bulan akan runtuh? Karena saya doa saya kepada Allah, ya Allah beri saya kemuliaan. Kalau orang pun menghinakan saya di dunia, di manusia, kalau engkau ya Allah tidak menghinakan saya, maka saya akan mulia. Dan alhamdulillah saya maju terus. Karena itu terhadap laporan ini saya terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung, Bapak Dirkrimsus
Polda Sumatera Utara, Bapak Teddy Marbun, yang baru saja serah terima jabatan menjadi Kapolres Tabes Medan. Terima kasih kepada Dirkrim Sus yang baru, Bapak Andri Setiawan, Kombes Pol. Terima kasih saya kepada Kasubdit, terutama Subdit menangani perkara ini, Saudara Welman Ferry, Saudara penyidik, Saudara Cedwi, dan teman-teman yang lain. Dengan ini saya percaya Dennis yang sudah dipanggil, bagaimana dia bilang bahwa saya akan kooperatif, tapi saya nggak bisa datang, biar nanti Pak Lecu yang menanggapi. Bagaimana, oh saya kan punya anak, bagaimana rasanya saya tidak, nanti kalau bawa anak biar istri saya nanti yang menjawab. Apakah lebih sakit dia sekarang yang punya anak netek dipanggil polisi, atau saya yang diganggunya selama 20 bulan? 20 bulan pertarungan ini. Nanti biar Rahmat yang menceritakan bagaimana kantor saya, bagaimana Rahmat ini bicaraan saya, Pak, cepat Pak tersangkakan ini Dennis, supaya nama baik Bapak kembali. Kenapa orang merasa bahwa Rasman ini akan dihabisi? Orang mulai bingung, Rasman sudah sekian bulan jadi ini laporan Hotman, tapi tidak bisa diganggu, itu sudah menjadi nilai plus. Tapi dapatkah kalian rasakan bagaimana 3 bulan pertama begitu saya jadi TSK, berapa banyak orang yang cabut kuasa, perusahaan-perusahaan yang retainer kepada saya. Saya nggak akan ungkap di sini semuanya, nanti di pengadilan. Rahmat itu ingatkan saya, Pak, satu saja dulu Pak. Saya tunggu ini 1 minggu di Sumatera Utara, ya kan Pak? 1 minggu. Saya nggak ada kerjaan lain di Sumatera Utara, hanya nungguin. Karena saya kawal bahwa wahai kalian yang coba-coba backup Dennis Ariesta dan yang lain-lain, lihatlah bahwa saya ini tidak pernah zolim kepada kalian. Dan saya percaya mau berapapun orang mempengaruhi penyidik tidak akan mempan hari ini, karena Polri benar-benar ingin berbenah diri. Itu poin. Berikutnya Saudara Iklim Hakim, laporan saya terhadap Iklim Hakim itu sekarang sudah diproses dengan saksi yang sudah kuat, dengan ahli yang sudah disajikan. Itu juga Pak Lecu tahu, bahkan Pak Lecu yang menghadirkan itu. Situ sudah dapat unsurnya, tinggal kita menunggu tambahan saksi tambahan dari saya dan hasil lab cream. Lab cream itu sudah kita serahkan. Ada yang tanda tangan sekian orang, ada yang tanda tangan sekian orang, tapi dua-duanya dari Iklim Hakim. Dari percakapan Iklim Hakim kepada Gusti Gunawan Daulay, mengatakan bahwa dia dalam percakapan itu tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, cuma tidak tahu jumlahnya. Dari pengacaranya APK yang pacarnya di situ ada juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, hanya saja jumlahnya tidak tahu berapa. Tapi saya tanya penyidik di Bareskrim Mabes Polri, saya tanya juga di Polda Metro, dia selalu mengatakan tidak tanda tangan. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat siapa yang berbohong dari ini. Tapi saya pastikan, wallahi, wabillahi, watallahi, itu tanda tangan dari Iklim Hakim. Saya saksinya, itu banyak tim saya yang menyaksikan itu semua. Yang terakhir tentang Hotman Paris. Hotman Paris, laporanmu terhadap saya sudah disprint oleh kejaksaan. Dan saya percaya Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampidum, Bapak Kajati DKI, Bapak Astidu, dan jaksa sedang meramu ini, bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Pengacara di luar sana menunggu. Kenapa? Kasus saya beda. Kasus saya berbeda dengan kasus pengacara yang lain yang kebetulan jadi tersangka. Saya tidak mau komentari nama orang itu. Tapi yang pasti saya ada surat kuasa. Saya bicara berdasarkan surat kuasa, tidak keluar dari konteks itu. Kalian cari. Dia tanda tangan kuasa 25 April, dia cabut kuasa 11 Juni. Itu yang saya berbicara di rentang waktu itu. Di luar itu saya tidak ada berbicara. Karena itu, saya yakin dan percaya urusan Iklim Hakim, urusan Hotman terhadap saya di Bareskrim akan selesai. Akan saksat kalau bahasa Pak Ganjar. Akan tas-tas dalam baju yang dipakai oleh Pak Mahfud. Akan sedikit gemoy ke depan kalau udah selesai ini. Kalau mengikut dari paslon nomor 2,
diaminkan oleh dikabulkan oleh Allah. Saya melihat bahwa ke depan kita butuh sosok Polri yang hari ini yang benar-benar mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Barangkali itu dari saya. Dan untuk bagaimana penanganan hukum berikutnya, bagaimana langkah berikutnya, saya kasih bocoran. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah disampaikan bahwa Dennis sudah tersangka dan dimulai penyidikan sebagai tersangka. Yang kedua, surat panggilan pun sudah diberikan kepada saudara Dennis Caryesta. Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya, tapi yang pasti Dennis kemarin dia tidak datang dengan alasan hamil, polisi toleransi. Dia diperiksa di Jakarta. Kalau ini tidak datang, itu biar Pak Lecu yang akan menyampaikannya. Nanti ditambahi oleh Rahmat. Bagaimana posisi saya selama ini bertahan 20 bulan. Anak saya tidak berhenti berdoa. Baca Yasin sebagai seorang muslim, saya berusaha bahkan bernazar. Bukan saya takut, tapi kezoliman yang diciptakan ini yang harus saya hadapi. Karena itu, kenapa? Karena saya percaya kalau kebohongan demi kebohongan diciptakan, maka dia akan terbongkar. Tapi kalau Anda tidak pandai mensiasatinya, maka Anda akan terjebak dengan kebohongan itu. Itulah terima kasih saya kepada banyak pihak. Mudah-mudahan Radlov, saya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT, dan saya senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat rezeki yang barokah dari kita semua. Silakan Pak Lecu. Ya, kalau saya perkenalkan, saya wakil ketua umum DPM Rakyat Bersatu. Atas nama ketua umum, saya kebetulan hari diundang oleh Bang Rasman untuk ikut hadir dalam konferensi pers terkait dengan perkara yang berlangsung di Polda Sumatera Utara. Sebenarnya Bang Rasman ini dan kita publik ya mau memberikan efek, artinya mendidik lah. Usianya kan jauh, Bang Rasman 53, dia pun paling sepantaran 35 gitu kan Anda kan, terlalu jauh. Nah, oke, saya rasa itu cukup. Nah, sekarang terkait dengan laporan Bang Rasman ini, karena surat penetapan tersangka mungkin sudah dilayangkan ke Kejati Sumatera Utara, maka kita berharap, artinya kan ini kan Ibu DC ini kan seorang katanya pembela kebenaran kan, nah artinya ya kita minta kooperatif, ya kan. Nah, kalaupun tidak kooperatif ya lakukan komunikasi kepada penyidik, ya kan, yang benar caranya. Ya, artinya kita mau memperingati bahwa ada tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh Ibu DC supaya dia berubah lah. Artinya kan di agamanya Kanda ini kan, ya kan, mendidik orang lebih baik ya daripada menghukum orang kan Kanda kan, artinya gitu ya. Jadi saya yang kebetulan hari ini diundang, saya minta mungkin ya kepada Ibu DC, mungkin kita juga tidak saling kenal ini Ibu DC, cuman ya berbenahlah, ya kan, mungkin yang lebih baik. Kebetulan sudah punya anak kan, ini anaknya pasti lucu nih Ibu DC kan, artinya kan, ya kan, anaknya kan nggak salah ini, artinya ya Ibu berubah, ya kan, supaya anak itu tidak berimbas juga, artinya kan, tidak nanti orang lain juga menyalahkan anak itu kan, gitu kan, dan apalagi baru lahir gitu ya. Saya rasa itu ya dari saya ya. Oke, itu sekian, saya limpahkan ke rekan saya ini ya. Terima kasih Pak Rasman, terima kasih Bang Anda Lecumanan, Dr. Honoris Causa, luar biasa. Saya masih di tingkat magister hukum, artinya secara pendidikan di meja ini saya termasuk yang paling rendah, masih di S2. Pak Rasman sudah doktornya di Malaysia, luar biasa, makanya PhD kalau teman-teman melihat di sini detailnya. Baik teman-teman, pertama tadi Pak Rasman sudah menyampaikan bahwa perang dengan Dennis Caryesta ini ataupun progres berjalannya perkara ini sudah mencapai 20 bulan. Itu benar. Bahwa saya mau merimain dulu, ya kan, mengingatkan kembali kepada kita perkara Dennis Caryesta ini dulu seperti apa sih, kan begitu. Karena ini sudah lama kali berjalan. Biar mungkin nanti di media teman-teman yang mendengar, ya kan, para pemirsa itu mengetahui kembali apa perbuatan-perbuatan Dennis Caryesta dulu ini, sehingga sampai kita tim hukum dan korban yang di hari ini kan Pak Rasman korbannya, korban sampai melaporkan Dennis Caryesta ini ke kantor polisi. Baik, pertama laporan
laporan polisi ini kita sampaikan pada tanggal 18 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara. Waktu itu kita menemukan ataupun menyaksikan secara langsung postingan dalam laman Instagram Denis Caryesta 91. Saya pikir kalau ini teman-teman juga pasti mengikutin. Banyak postingan waktu itu yang hampir setiap hari Denis Caryesta ini sengaja menyerang kehormatan dan atau martabat Pak Rasman dan menjatuhkan nama baik Pak Rasman. Makanya waktu itu kita melaporkan beliau dengan pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik dan atau ITE yang biasa kita sebut. Postingannya itu pertama, Denis Caryesta mengatakan Pak Rasman itu cabul. Terus yang kedua mengatakan bahwa kita itu penipu. Terus yang paling fatal itu adalah Denis Caryesta mengirimkan papan bunga ke rumah yang beralamat di Montong, Jakarta Selatan. Itu menyatakan bahwa Pak Rasman, saya mohon maaf ini agak vulgar, tapi memang kata-kata dalam papan bunga Denis Caryesta itu begitu. Dia mengatakan bahwa Pak Rasman ini orang yang suka menonton bokep dan juga orang yang suka melakukan cabul. Ini kan sebuah tuduhan ataupun fitnah yang tidak berdasar. Karena kita pastikan tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada aduan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Apalagi kalau dalam sistem hukum kita harus inkrah terlebih dahulu, baru seseorang itu dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan. Ya kan? Ada azas praduga tak bersalah dalam sistem hukum kita. Makanya kita nggak boleh asal menilai terhadap seseorang. Itu yang harus menjadi catatan. Kemudian yang paling fatalnya lagi adalah kenapa ini masuk kepada pasal 27 ayat 3 ITE. Setelah dia kirim, dia foto, dia posting ini di dalam Instagram dia. Ini yang paling luar biasa, bahwa lagi-lagi kita mengatakan bahwa hati-hati dengan postingan Instagram itu. Dan ya kita sama-sama tahu berapa banyak followers dari Denis Caryesta, kan gitu. Artinya banyak orang yang menyaksikan. Makanya sejak dari awal kita meyakini betul perkara ini akan naik kepada tingkat penyidikan. Dan benar, pada tanggal 15 Februari 2023 perkara laporan Pak Rasman naik kepada tingkat penyidikan. Dan sampai dengan hari ini pada tanggal berapa Pak yang terbaru? 20 Desember melalui SP2HP yang diberikan kepada kita, Denis Caryesta ditetapkan sebagai tersangka. Ya lagi-lagi ancaman pidana 27 ayat 3 semua pasti tahu. Ancaman pidananya 4 tahun. Tapi ketika ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Denis Caryesta bisa ditahan? Jawaban saya secara tegas, potensi untuk ditahan Denis Caryesta itu sangat besar. Kenapa saya bilang potensinya sangat besar untuk Denis Caryesta ditahan? Pertama, Denis Caryesta dalam perkara ini merupakan orang yang tidak kooperatif. Kenapa saya bilang tidak kooperatif? Lamanya progres perkara ini berjalan itu dikarenakan Denis Caryesta tidak menghadiri panggilan-panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Itu yang pertama. Banyak alasan yang disampaikan dia. Pertama, dia mengatakan bahwa Polda Sumatera Utara terlalu jauh. Dia bilang uang dia terbatas sehingga memberatkan sekali kalau dia sampai turun ke Polda. Itu yang pertama, kita harus ingat. Iya kan? Padahal di sisi lain dia mengatakan bahwa dia pejuang keadilan. Ya harusnya tanggung jawab dong. Turun aja. Ke Medan juga sebenarnya nggak besar-besar kali. Tiket pesawat sekitar 800. Bahkan itu kalau kelas ekonomi. Ya kalaupun Denis Caryesta mau naik bisnis lebih mahal sedikit, tiket sekitar 2 jutaan. Kan begitu. Kemudian apalagi yang membuat Denis ini berpotensi untuk ditahan? Yang kedua, Denis Caryesta telah menghilangkan atau menghapus jejak bukti. Itu yang paling fatal teman-teman. Saya sekitar setengah jam yang lalu memastikan kembali postingan yang kita laporkan itu sudah dihapus oleh Denis Caryesta.
Ya ini perbuatan yang sangat fatal dalam tindak pidana kita. Berarti dia apa ya? Menghilangkan alat bukti gitu. Dan di sisi lain dia mengakui bahwa itu memang berpotensi menjerat dirinya, bahwa itu adalah perbuatan tindak pidana. Dia mengakui itu gitu. Makanya saya yakin bahwa Dennis akan ditahan. Dan ya kalau boleh kita menghimbau kepada kepolisian, kepada penyidik, kita harus tegas. Hukum itu memang harus tegas, memang harus ditegakkan, siapapun dia. Walaupun dia seseorang ibu yang baru anak kecil, kita ambil contoh perkara sebagai, ya ada juga di kalangan artis. Dan pasalnya sama, 27 ayat 3. Nikita Mirzani, saya mohon maaf langsung menyebut. Di waktu itu Nikita Mirzani juga anaknya masih kecil, iya kan? Kemudian dia ditahan. Vanessa Angel juga begitu, anak bayi juga. Ya, artinya begitulah sistem hukum kita. Saya yakin Dennis Karyasta ini kita berharap himbauan kepada penyidik agar tegas menetapkan penahanan kepada Dennis Karyasta. Kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rasman, bagaimana kondisi kantor kita, bagaimana apakah kita survive setelah terjangan yang 12 penjuru mata angin tadi. Saya saksi mata bahwa Run Law Firm sampai hari ini terus eksis dan sangat survive dan terus membela kepentingan-kepentingan kliennya. Terbukti teman-teman, saya dan juga Pak Rasman orang yang selalu mengupdate kegiatan-kegiatan kita. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupin. Kita terus terbang ke Medan, ke Padang Sidimpuan, ke Cirebon, ke Batam. Kita terus menangani perkara. Tapi memang banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Dennis Karyasta ini. Saya berikan salah satu contohnya, kita kehilangan beberapa retainer. Saya berikan sedikit clue yang memang nanti ini akan kita sampaikan kepada di dalam pembuktian, dan Pak Rasman sendiri nanti yang akan membuktikan bahwa dahulu sebelum konflik ini Run Law Firm itu, teman-teman, retainernya, saya mohon maaf membuka ini sedikit Pak, Allah yang Maha Kaya seperti yang Pak Rasman sampaikan, itu di angka 500 juta sampai dengan 1 miliar satu bulan dahulu. Tapi akibat fitnah-fitnah keji ini, fitnah-fitnah tidak berdasar ini, ya klien-klien kita terikut oleh fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Dennis CS. Saya bilang Dennis CS karena memang mereka berkomplotan. Terikut mereka. Sehingga walaupun alasan pencabutan retainernya baik dengan mengatakan pertama bahwa kita diminta untuk fokus dulu menyelesaikan masalah kita. Kemudian kedua, mereka membuat alasan karena Covid yang dikarenakan keuangan perusahaan sedang tidak baik, jadi mencabut retainer kepada kita. Tapi ini semua alasan yang kami sudah duga sejak awal. Ini alasan yang dibuat-buat. Yang sebenarnya mereka terikut dengan isu-isu yang digemborkan di luar. Yang padahal alhamdulillah 2 tahun lebih berjalan perkara ini, Pak Rasman hari ini masih duduk di sini, masih terbukti, masih survive, masih terus bersidang, masih terus membela kliennya, masih terus memenangkan perkara, masih terus melepaskan klien. Dan beberapa perkara kita yang pidana itu kita berhasil menyelamatkan klien kita dari tuduhan-tuduhan yang sebenarnya bukan perbuatan yang dilakukan klien kita. Dan itu kita survive gitu. Apalagi hari ini tuduhan untuk diri Pak Rasman sendiri, untuk diri kami sendiri, kami harus lebih survive dong. Makanya kami sangat siap bertarung dengan apalagi Dennis Karyasta ini. Saya pikir mungkin itu aja Pak, karena mengingat waktu terlalu panjang nanti. Terima kasih Pak. Baik. Poin tambahannya kepada orang-orang yang telah mencabut kuasa kepada saya. Ya, saya sebut saja Dr. Oki Pratama, Hedi Purnamasari dan Piwa, Dr. Reza Gladis, Dr. Mufid, Dr. Vera Yuneng Tias, MF Klinik Surabaya,
beberapa yang telah secara sengaja mencabut, termasuk Richard. Itu adalah Saya minta untuk segera kalian kembali melihat kontrak itu. Dan saya pastikan selesai ini kalau saudara tidak komitmen dengan kontrak itu, kami akan lanjutkan gugatan kami. Yang kedua, saya yakin bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses status tersangka ini secepatnya. Dan Dennis, sebagaimana diharapkan oleh Pak Recu dan Pak Rahmat untuk kooperatif. Tidak kooperatif juga tidak apa-apa. Kata Pak Recu, Pak Sekjen juga bilang begitu kan. Kalau dia tidak mau datang, biar urusan penyidik dipersilahkan saja. Saya akan update janji saya kepada Anda semua, teman-teman media, saya akan update cerita ini untuk setiap saat kita kawal sampai pada putusan pengadilan. Baik, silakan Bu Ade. Ini cerita seorang istri dan anak-anak saya terkait dengan bagaimana tindakan 20 bulan ya. Dennis Cariesta selama 20 bulan ini. Silakan. Saya tidak banyak karena semuanya udah dibilang Rasman. Sebagai perempuan saya kasihan ya lihat si Dennis ini sekarang ya. Pertama ditinggalkan si RD, kemudian dia pelarian mungkin ya ke si Beruang, terus JK ya, atau lah pokoknya gitulah. Terus hamil, terus setelah melahirkan si ayahnya nggak mau tanggung jawab. Kasihan sekali ya usia sekarang, kasihan sekali. Tapi ketika kita flashback, kau itu kejam Dennis, kejam, luar biasa kejam. Setiap hari dengan pongahnya, dengan hebatnya, dengan sombongnya dia itu ya menggoreng terusan. Saya tuh apa? Saya nggak kenal dengan si Dennis ini. Tidak punya masalah apa-apa, tidak punya, pokoknya nggak saya mengenal. Kenapa saya dihantam? Setiap hari saya di-chat sama karyawannya, ini bagaimana supaya saya dihasut ke Bang Rasman, juga sebaliknya. Maaf, kita nggak seperti itu, kita kuat. Jadi kita nggak gampang terasut yang begitu-gitu, enggak. Oke Dennis, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Kau nikmati itu Dennis ya. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, satu dari saya. Berarti ujung-ujungnya Bang Rasman mau Dennis agar dipenjara. Singkatnya dari saya, Bang. Saya katakan diskusi istri saya, Bu Ade dan Bu Eli, saya akan terbuka ruang untuk berdiskusi dengan Dennis. Kalau Dennis mau buka siapa yang di belakang ini semua, katakan si A, si B, si C, monggo. Kalau saya meyakini data itu benar dan Dennis mempertanggungjawabkannya, saya pertimbangkan untuk komunikasi dengan dia. Tapi jelas siapa? Oke. Bang, berarti Kalau Yang pribadi atau kelompok? Oke, kalau saya Dennis jawab dulu. tetap bungkam, jalan terus sampai ke penjara. Iya, Bang. Memang harus masuk dia. Makasih, Bang. Masuk. Berarti bisa dibilang dia Kenapa, jadi Bang, tadi yang dihapus ya? berarti bisa dibilang dia ada perdamaian kalau dia jadi RJ gitu Bang. Saya lihat dulu konkretnya. Ya. Dan dia harus berani jujur. Karena saya katakan tidak sendiri kan. Sampai mereka ciptakan lagu. Coba buka. Ada lagu. Ada seperti orang yang sedang nyanyi bareng gitu ya. Nah, kemudian disuruh nama itu diplesetkan, hidup ini Rasman. Kan ada. Diciptakan oleh mereka, terus ada dengan mobil Rolls Royce lah dipamer ke saya. Itu lagi memancing mantan karyawan kita. Mantan karyawan saya yang dikumpulkan bekerja sama dengan dia. kami pun juga Mantan astri, mantan ajudan, mantan sopir, Diajak ke fitnah. mantan orang yang bekerja sebagai katanya kreator saya, ada semua dikumpulin. Berani banget. Jadi Dennis, kau jago, tapi kau lebih jago lagi kalau mau buka mulut. Itu lebih mantap daripada kau menanggung sendiri. Maka yang disebut dengan justice kolaborator itu kalau di KPK itu enak, JR ya kan. Nah, jadi GC. Bang, untuk kenapa itu Bang yang dihapus tadi sama Dennis?
Instagram. Saya kasih perlihat aja ya. Dan ini memang saya sudah Saya pastikan baru tahu nih. di Instagram Dennis memang sudah tidak ada. Postingannya itu yang ini. Ini laporan. Ini postingan. Baru mati hapus. Jam berapa? Saya barusan ngecek. Saya sudah cek di Instagram Dennis dan memang sudah tidak ada lagi. Dan ini sudah kita konfirmasi. Boleh kesini, Saya sudah beberapa kali scroll atas, scroll bawah, tidak ada lagi. maaf. Dan memang ya beberapa bulan yang lalu Boleh agak kesini Bapak nggak, Bang? sempat itu minum rahmat Bang, kesini. Bang, agak kesini boleh. kembali mencari informasi tentang ini. Iya. Dan memang saat itu saya sudah tidak menemukan. Oh, Aman, udah dapat. udah dihapus ya. Sudah dihapus gitu kan. Oke. Thank you. Bang Terima kasih Rasman, banyak. kan Bang Rasman sendiri meyakini kalau Dennis ada yang backup ya di belakang. Apakah sudah ada dugaan siapa itu dari kalangan? Saya duga salah satunya Hotman. Saya duga salah satunya Richard. Saya duga itu. Anak ini bayangkan apa urgensinya datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia, ke USM, University Science Malaysia, nanya ijazah saya palsu atau tidak. Dengan lantangnya bilang nggak pak, Bukan nggak dalam ada ya. rangka panggilan ya? Bukan dalam rangka panggilan. Dengan lantangnya dia Jadi- ngomong nggak pak, nggak ada katanya. Dan dia dengan berani mengatakan tidak ditemukan ijazah saya di sana. Bayangin itu. Sombong. Bayangin dia, kalau dia bilang berat ke Medan, kok ke Malaysia dia pergi? Berdua dengan Claudia. Nah, Claudia, tunggu bagian Claudia. Lebih dekat Medan atau Malaysia? Dari Jakarta. Iya, setahu saya lebih jauh. Jauh Malaysia. Nah, tapi kalau dia mengatakan sekarang begini, nah itu makanya jangan terlalu percaya oh si A itu kuat. Nggak ada, yang kuat itu Allah. Ada pada waktunya orang juga kuat dari bantuan Allah. Saya tidak bilang saya katakan saya kuat, tapi saya terima kasih juga kepada banyak pihak yang membantu saya, yang di luar tim saya ini, karena mereka selalu menguatkan saya dan memberi penjelasan tentang hukum. Karena kita hidup nih kayak dokter nih bos. Kalau dokter dia demam, dia butuh juga dokter lain untuk memberi bantuan gitu. Seperti istri saya di bidan, anak saya dokter, kita tensi kadang bantuan lebih nyaman ditensi oleh dokter yang lain, walaupun kita bisa tensi sendiri. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Thank you Bang. Kan sekarang lagi tersudut. Ada bayi lahir ke dunia ini yang nggak tahu bapaknya siapa. Sampai dia netek katanya kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya terlihat. Dia sudah menambah usaha dari toko bunga menjadi pakaian tambahan saya. Saya nggak ngerti. Saya hanya jawab, tolong buka kalian YouTube, berita, Google, media cetak elektronik, bagaimana tindakan anak ini yang sangat kurang ajar pada saya. Dia begitu merendahkan saya, dia begitu menghinakan saya, dia begitu mengolok-olok saya, mempermalukan saya, datang ke kantor saya ini, ribut sama istri saya, diciptakannya untuk memancing amarah saya dan istri saya. Saya bukan orang bodoh, saya tahu menahan diri. Orang lihat mungkin Rasman kalau bicara dia tegas keras, dia, tapi saya tahu aturan. Saya belajar dan saya selalu minta pada Allah, ya Allah kontrol saya. Ya, jangan sampai saya kebablasan. Datang ke kantor saya ini, datang ke rumah saya di Medan, datang menemui istri saya di Medan, memancing-mancing untuk rusak rumah tangga saya. Datang ke kampus saya di University Science Malaysia, ke luar negeri dia datang. Saya dan istri saya menduga keras, Dennis, kamu tidak sendiri. Ada komplotan yang sengaja melakukan karakter assassination kepada saya. Obatnya hanya satu. Kau buka semuanya. Bagaimana teknisnya, biar istri saya yang sampaikan. Karena dia merasakan bagaimana sakitnya perasaan dia sebagai seorang istri yang diolok-olok. Bayangkan, apa urusannya laporan saya terhadap dia yang seharusnya tidak ada, karena saya membela seorang Medina Zaid. Kalau seluruh orang membela kliennya, terus dia mengomentari si pelapor atau orang yang membuat podcast di YouTube dan lain-lain, lalu orang itu dimusuhi, maka rusaklah semua pengacara di negara ini.
Saya membela seorang Medina Zain. Dan Medina Zain sekarang sudah berada di tahanan. Kenapa diserang pribadi saya? Gara-gara saya katakan bahwa ada seorang Dennis CWA yang cadel. Lah memang dia tulis sendiri Dennis cadel. Memang dia cadel. Apa masalah dengan itu? Kemudian Uya-Uya. Saya tidak tahu Uya-Uya. Saya tahu saya dia rambutnya warna-warni. Lah memang benar. Terus saya diserang. Saya mau menciptakan lagu Hidup Ini Keras Man. Diciptakan. Membuat video-video. Kumpul-kumpul dalam rumah anak beranak pinak untuk mengomentari seorang Rasman. Satu-satu kalian saya kejar. Tidak perlu saya sebut kalian siapa itu. Rasakan diri kalian sekarang. Ketepuk dadamu, kau tanya batinmu. Apakah kau ikut atau tidak? Siapa orangnya? Saya nggak perlu sebut. Kau pasti tahu itu dari komplotan ini. Apakah Evi? Apakah Samsul? Sejauh mana kalian melakukan kepada saya? Richard Lee. Saya sudah katakan, saya hidup susah jual koran. Saya jual rokok. Saya hidup di pinggir jalan. Saya jadi wartawan. Mengais hidup. Saya tidak takut kalau Allah membuat saya sulit. Tapi saya percaya Allah nggak mungkin melakukan itu kepada saya. Karena saya orang yang bersyukur. Dan saya juga tahu bahwa bagaimana cara menjaga harta yang diberikan Allah. Karena itu, Richard Lee, Evi Susanti, Samsul Caniago, Uya-Uya, Hotman Paris, Dennis Cariesta, DPP KAI, Petrus Bala Pationa, Apolos Jarabonga, Mia Lubis, ya, dan saudara Abdul Malik dari Surabaya. Saya bukai tadi. Selesai terhadap saya ini. Satu-satu kalian saya kejar. Kalian pikir saya dengan target sekian bulan akan runtuh. Karena saya doa saya kepada Allah, ya Allah beri saya kemuliaan. Kalau orang pun menghinakan saya di dunia, di manusia, kalau engkau ya Allah tidak menghinakan saya, maka saya akan mulia. Dan alhamdulillah saya maju terus. Karena itu terhadap laporan ini saya terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung, Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Tegi Marbun, yang baru saja serah terima jabatan menjadi Kapolres Tabes Medan. Terima kasih kepada Dirkrimsus yang baru, Bapak Andri Setiawan, Kombes Pol. Terima kasih saya kepada Kasubdit, terutama Subdit menangani perkara ini, Saudara Welman Ferry, Saudara penyidik, Saudara Cebu, dan teman-teman yang lain. Dengan ini saya percaya Dennis yang sudah dipanggil, bagaimana dia bilang bahwa saya akan kooperatif, tapi saya nggak bisa datang, biar nanti Pak Lecu yang menanggapi. Bagaimana, oh saya kan punya anak, bagaimana rasanya saya tidak, nanti kalau bawa anak biar istri saya nanti yang menjawab. Apakah lebih sakit dia sekarang yang punya anak netek dipanggil polisi, atau saya yang diganggunya selama 20 bulan? 20 bulan pertarungan ini. Nanti biar Rahmat yang menceritakan bagaimana kantor saya, bagaimana Rahmat ini bicara saya, Pak, cepat Pak tersangkakan ini Dennis, supaya nama baik Bapak kembali. Kenapa orang merasa bahwa Rasman ini akan dihabisi? Orang mulai bingung, Rasman sudah sekian bulan jadi ini laporan Hotman, tapi tidak bisa diganggu, itu sudah menjadi nilai plus. Tapi dapatkah kalian rasakan bagaimana 3 bulan pertama begitu saya jadi TSK, berapa banyak orang yang cabut kuasa, perusahaan-perusahaan yang retainer kepada saya. Saya nggak akan ungkap di sini semuanya, nanti di pengadilan. Rahmat itu ingatkan saya, Pak, satu saja dulu Pak. Saya tunggu ini 1 minggu di Sumatera Utara, ya kan Pak? 1 minggu. Saya nggak ada kerjaan lain di Sumatera Utara, hanya nungguin. Karena saya kawal bahwa wahai kalian yang coba-coba backup Dennis Cariesta dan yang lain-lain, lihatlah bahwa saya ini tidak pernah zolim kepada kalian. Dan saya percaya mau berapapun orang mempengaruhi penyidik tidak akan mempengaruhi ini. Karena Polri benar-benar ingin berbenah diri. Itu poin. Berikutnya Saudara Iklim Hakim.
Laporan saya terhadap Iklim Hakim itu sekarang sudah diproses dengan saksi yang sudah kuat, dengan ahli yang sudah disajikan. Itu juga Pak Lecu tahu, bahkan Pak Lecu yang menghadirkan itu. Situ sudah dapat unsurnya. Tinggal kita menunggu tambahan saksi tambahan dari saya dan hasil lab cream. Lab cream itu sudah kita serahkan. Ada yang tanda tangan sekian orang, ada yang tanda tangan sekian orang, tapi dua-duanya dari Iklim Hakim. Dari percakapan Iklim Hakim kepada Gusti Gunawan Daulay mengatakan bahwa dia dalam percakapan itu tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, cuma tidak tahu jumlahnya. Dari pengacaranya APK yang pacarnya di situ ada juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, hanya saja jumlahnya tidak tahu berapa. Tapi saya tanya penyidik di Bareskrim Mabes Polri, saya tanya juga di Polda Metro, dia selalu mengatakan tidak tanda tangan. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat siapa yang berbohong dari itu. Tapi saya pastikan, wallahi, wabillahi, watallahi, itu tanda tangan dari Iklim Hakim. Saya saksinya, itu banyak tim saya yang menyaksikan itu semua. Yang terakhir tentang Hotman Paris. Hotman Paris, laporanmu terhadap saya sudah disprint oleh kejaksaan. Dan saya percaya Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampidum, Bapak Kajati DKI, Bapak Asfidu, dan jaksa sedang meramu ini bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Pengacara di luar sana menunggu. Kenapa? Kasus saya beda. Kasus saya berbeda dengan kasus pengacara yang lain yang kebetulan jadi tersangka. Saya tidak mau komentari nama orang itu. Tapi yang pasti saya ada surat kuasa. Saya bicara berdasarkan surat kuasa. Tidak keluar dari konteks itu. Kalian cari. Dia tanda tangan kuasa 25 April. Dia cabut kuasa 11 Juni. Itu yang saya berbicara di rentang waktu itu. Di luar itu saya tidak ada berbicara. Karena itu saya yakin dan percaya urusan Iklim Hakim, urusan Hotman terhadap saya di Bareskrim akan selesai. Akan sat-sat kalau bahasa Pak Ganjar. Akan tas-tas dalam baju yang dipakai oleh Pak Mahfud. Akan sedikit gemoy ke depan kalau udah selesai ini. Kalau mengikut dari paslon nomor 2. Akan amin. Doa saya ini diaminkan oleh dikabulkan oleh Allah. Saya melihat bahwa ke depan kita butuh sosok Polri yang hari ini yang benar-benar mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Barangkali itu dari saya. Dan untuk bagaimana penanganan hukum berikutnya, bagaimana langkah berikutnya, saya hanya kasih bocoran. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah disampaikan bahwa Dennis sudah tersangka dan dimulai penyidikan sebagai tersangka. Yang kedua, surat panggilan pun sudah diberikan kepada saudara Dennis Caryesta. Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya, tapi yang pasti Dennis kemarin dia tidak datang dengan alasan hamil, polisi toleransi. Dia diperiksa di Jakarta. Kalau ini tidak datang, itu biar Pak Lecu yang akan menyampaikannya. Nanti ditambahi oleh Rahmat. Bagaimana posisi saya selama ini bertahan 20 bulan. Anak saya tidak berhenti berdoa. Baca Yasin sebagai seorang muslim saya berusaha bahkan bernazar. Bukan saya takut, tapi kezoliman yang diciptakan ini yang harus saya hadapi. Karena itu, kenapa? Karena saya percaya kalau kebohongan demi kebohongan diciptakan, maka dia akan terbongkar. Tapi kalau Anda tidak pandai mensiasatinya, maka Anda akan terjebak dengan kebohongan itu. Itulah terima kasih saya kepada banyak pihak. Mudah-mudahan Radlov, saya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT, dan saya senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat rezeki yang barokah dari kita semua. Silakan Pak Lecu. Ya, kalau saya perkenalkan, saya wakil ketua umum DPN Rakyat Bersatu. Atas nama ketua umum saya kebetulan hari diundang oleh Bang Rasman untuk ikut hadir dalam konferensi pers terkait dengan perkara yang berlangsung di Polda Sumatera Utara. Sebenarnya Bang Rasman ini dan kita publik ya mau memberikan efek, artinya mendidik lah.
usianya kan jauh. Bang Rasman 53, dia pun paling sepantaran 35 gitu kan Anda kan. Terlalu jauh. Nah, oke, saya rasa itu cukup. Nah, sekarang terkait dengan laporan Bang Rasman ini karena surat penetapan tersangka mungkin sudah dilayangkan ke Kejati Sumatera Utara, maka kita berharap artinya kan ini kan Ibu DC ini kan seorang katanya pembela kebenaran kan. Nah, artinya ya kita minta kooperatif. Ya kan? Nah, kalaupun tidak kooperatif ya lakukan komunikasi kepada penyidik, ya kan? Yang benar caranya. Ya, artinya kan artinya kita mau memperingati bahwa ada tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh Ibu DC supaya dia berubah lah. Artinya kan di agamanya Kanda ini kan ya kan mendidik orang lebih baik ya daripada menghukum orang kan Kanda kan, artinya gitu ya. Jadi saya yang kebetulan hari ini diundang, saya minta mungkin ya kepada Ibu DC, mungkin kita juga tidak saling kenal ini Ibu DC, cuman ya berbenahlah ya kan, mungkin yang lebih baik. Kebetulan sudah punya anak kan, ini anaknya pasti lucu nih Bu DC kan, artinya kan ya kan anaknya kan nggak salah ini, artinya ya Ibu berubah ya kan supaya anak itu tidak berimbas juga, artinya kan tidak nanti orang lain juga menyalahkan anak itu kan gitu kan ya, apalagi baru lahir gitu ya. Saya rasa itu ya dari saya ya. Oke, itu sekian saya limpahkan ke rekan saya ini ya. Terima kasih Pak Rasman, terima kasih Bang Anda Lejumanan, Dr. Honoris Causa, luar biasa. Saya masih di tingkat magister hukum, artinya secara pendidikan di meja ini saya termasuk yang paling rendah, masih di S2. Pak Rasman sudah doktornya di Malaysia, luar biasa, makanya PhD kalau teman-teman melihat di sini detailnya. Baik teman-teman, pertama tadi Pak Rasman sudah menyampaikan bahwa perang dengan Dennis Karyasta ini ataupun progres berjalannya perkara ini sudah mencapai 20 bulan. Itu benar. Bahwa saya mau merimain dulu, ya kan, mengingatkan kembali kepada kita perkara Dennis Karyasta ini dulu seperti apa sih, kan begitu. Karena ini sudah lama kali berjalan. Biar mungkin nanti di media teman-teman yang mendengar ya kan, para pemirsa itu mengetahui kembali apa perbuatan-perbuatan Dennis Karyasta dulu ini, sehingga sampai kita tim hukum dan korban yang di hari ini kan Pak Rasman korban sampai melaporkan Dennis Karyasta ini ke kantor polisi. Baik, pertama laporan polisi ini kita sampaikan pada tanggal 18 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara. Waktu itu kita menemukan ataupun menyaksikan secara langsung postingan dalam laman Instagram Dennis Karyasta 91. Saya pikir kalau ini teman-teman juga pasti mengikutin. Banyak postingan waktu itu yang hampir setiap hari Dennis Karyasta ini sengaja menyerang kehormatan dan atau martabat Pak Rasman dan menjatuhkan nama baik Pak Rasman. Makanya waktu itu kita melaporkan beliau dengan pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik dan atau ITE yang biasa kita sebut. Postingannya itu pertama Dennis Karyasta mengatakan Pak Rasman itu cabul. Terus yang kedua mengatakan bahwa kita itu penipu. Terus yang paling fatal itu adalah Dennis Karyasta mengirimkan papan bunga ke rumah yang beralamat di Montong, Jakarta Selatan. Itu menyatakan bahwa Pak Rasman, saya mohon maaf ini agak vulgar, tapi memang kata-kata dalam papan bunga Dennis Karyasta itu begitu. Dia mengatakan bahwa Pak Rasman ini orang yang suka menonton bokep dan juga orang yang suka melakukan cabul. Ini kan sebuah tuduhan ataupun fitnah yang tidak berdasar. Karena kita pastikan tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada aduan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Apalagi kalau dalam sistem hukum kita harus inkrah terlebih dahulu, baru seseorang itu dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan. Ya kan? Ada azas praduga tak bersalah dalam sistem hukum kita. Makanya kita nggak boleh asal menilai terhadap seseorang. Itu yang harus menjadi catatan. Kemudian yang paling fatalnya lagi adalah kenapa ini masuk kepada pasal 27 ayat 3 ITE?
Setelah dia kirim, dia foto, dia posting ini di dalam Instagram dia. Ini yang paling luar biasa, bahwa lagi-lagi kita mengatakan bahwa hati-hati dengan postingan Instagram itu. Dan ya kita sama-sama tahu berapa banyak followers dari Dennis Karyesta, kan gitu. Artinya banyak orang yang menyaksikan. Makanya sejak dari awal kita meyakini betul perkara ini akan naik kepada tingkat penyidikan. Dan benar, pada tanggal 15 Februari 2023 perkara laporan Pak Rasman naik kepada tingkat penyidikan. Dan sampai dengan hari ini pada tanggal berapa Pak yang terbaru? 20 Desember melalui SP2HP yang diberikan kepada kita, Dennis Karyesta ditetapkan sebagai tersangka. Ya, lagi-lagi ancaman pidana 27 ayat 3 semua pasti tahu. Ancaman pidananya 4 tahun. Tapi ketika ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Dennis Karyesta bisa ditahan? Jawaban saya secara tegas, potensi untuk ditahan Dennis Karyesta itu sangat besar. Kenapa saya bilang potensinya sangat besar untuk Dennis Karyesta ditahan? Pertama, Dennis Karyesta dalam perkara ini merupakan orang yang tidak kooperatif. Kenapa saya bilang tidak kooperatif? Lamanya progres perkara ini berjalan itu dikarenakan Dennis Karyesta tidak menghadiri panggilan-panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Itu yang pertama. Banyak alasan yang disampaikan dia. Pertama, dia mengatakan bahwa Polda Sumatera Utara terlalu jauh. Dia bilang uang dia terbatas sehingga memberatkan sekali kalau dia sampai turun ke Polda. Itu yang pertama, kita harus ingat. Iya kan? Padahal di sisi lain dia mengatakan bahwa dia pejuang keadilan. Ya harusnya tanggung jawab dong, turun aja. Ke Medan juga sebenarnya nggak besar-besar kali, tiket pesawat sekitar 800, bahkan itu kalau kelas ekonomi. Ya kalaupun Dennis Karyesta mau naik bisnis lebih mahal sedikit, tiket sekitar 2 jutaan, kan begitu. Kemudian apalagi yang membuat Dennis ini berpotensi untuk ditahan? Yang kedua, Dennis Karyesta telah menghilangkan atau menghapus jejak bukti. Itu yang paling fatal, teman-teman. Saya sekitar setengah jam yang lalu memastikan kembali postingan yang kita laporkan itu sudah dihapus oleh Dennis Karyesta. Ya ini perbuatan yang sangat fatal dalam tindak pidana kita. Berarti dia menghilangkan alat bukti gitu. Dan di sisi lain dia mengakui bahwa itu memang berpotensi menjerat dirinya, bahwa itu adalah perbuatan tindak pidana. Dia mengakui itu gitu. Makanya saya yakin bahwa Dennis akan ditahan. Dan ya kalau boleh kita menghimbau kepada kepolisian, kepada penyidik, kita harus tegas. Hukum itu memang harus tegas, memang harus ditegakkan siapapun dia. Walaupun dia seseorang ibu yang baru anak kecil, kita ambil contoh perkara sebagai ada juga di kalangan artis. Dan pasalnya sama, 27 ayat 3. Nikita Mirzani, saya mohon maaf langsung menyebut. Di waktu itu Nikita Mirzani juga anaknya masih kecil, iya kan? Kemudian dia ditahan. Vanessa Angel juga begitu. Anak bayi juga. Ya, artinya begitulah sistem hukum kita. Saya yakin Dennis Karyesta ini kita berharap himbauan kepada penyidik agar tegas menetapkan penahanan kepada Dennis Karyesta. Kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rasman, bagaimana kondisi kantor kita, bagaimana apakah kita survive setelah terjangan yang 12 penjuru mata angin tadi. Saya saksi mata bahwa Run Law Firm sampai hari ini terus eksis dan sangat survive dan terus membela kepentingan-kepentingan kliennya. Terbukti teman-teman, saya dan juga Pak Rasman orang yang selalu mengupdate kegiatan-kegiatan kita. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupin. Kita terus terbang ke Medan, ke Padang Sidimpuan, ke Cirebon, ke Batam. Kita terus menangani perkara. Tapi memang banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Dennis Karyesta ini. Saya berikan salah satu contohnya
kita kehilangan beberapa retainer. Saya berikan sedikit clue yang memang nanti ini akan kita sampaikan kepada di dalam pembuktian, dan Pak Rasman sendiri nanti yang akan membuktikan bahwa dahulu sebelum konflik ini run law firm itu, teman-teman, retainernya saya mohon maaf membuka ini sedikit Pak. Allah yang Maha Kaya seperti yang Pak Rasman sampaikan, itu di angka 500 juta sampai dengan 1 miliar satu bulan dahulu. Tapi akibat fitnah keji ini, fitnah tidak berdasar ini, ya klien-klien kita terikut oleh fitnah yang disampaikan oleh Dennis CS. Saya bilang Dennis CS karena memang mereka berkomplotan, terikut mereka, sehingga walaupun alasan pencabutan retainernya baik dengan mengatakan pertama bahwa kita diminta untuk fokus dulu menyelesaikan masalah kita, kemudian kedua mereka membuat alasan karena COVID yang dikarenakan keuangan perusahaan sedang tidak baik, jadi mencabut retainer kepada kita. Tapi ini semua alasan yang kami sudah duga sejak awal. Ini alasan yang dibuat-buat, yang sebenarnya mereka terikut dengan isu-isu yang digemborkan di luar. Yang padahal alhamdulillah 2 tahun lebih berjalan perkara ini, Pak Rasman hari ini masih duduk di sini, masih terbukti, masih survive, masih terus bersidang, masih terus membela kliennya, masih terus memenangkan perkara, masih terus melepaskan klien. Dan beberapa perkara kita yang pidana itu kita berhasil menyelamatkan klien kita dari tuduhan-tuduhan yang sebenarnya bukan perbuatan yang dilakukan klien kita. Dan itu kita survive gitu. Apalagi hari ini tuduhan untuk diri Pak Rasman sendiri, untuk diri kami sendiri, kami harus lebih survive dong. Makanya kami sangat siap bertarung dengan apalagi Dennis Karyasta ini. Saya pikir mungkin itu aja Pak, karena mengingat waktu terlalu panjang nanti. Terima kasih Pak. Baik. Poin tambahannya kepada orang-orang yang telah mencabut kuasa kepada saya. Ya, saya sebut saja Dr. Oki Pratama, Hedi Purnamasari dan Iwa, Dr. Reza Gladis, Dr. Mufid, Dr. Vera Yuning Tias, MF Klinik Surabaya, Dr. apa namanya itu? Parah. Kemudian ada satu kantor di daerah apartemen Senayan Residen. Beberapa yang telah secara sengaja mencabut, termasuk Richard. Saya minta untuk segera kalian kembali melihat kontrak kita. Dan saya pastikan selesai ini kalau saudara tidak komitmen dengan kontrak itu, kami akan lanjutkan gugatan kami. Yang kedua, saya yakin bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses status tersangka ini secepatnya, dan Dennis sebagaimana diharapkan oleh Pak Recu dan Pak Rahmat untuk kooperatif. Tidak kooperatif juga tidak apa-apa. Kata Pak Recu, Pak Sekjen juga bilang begitu kan, kalau dia tidak mau datang, biar urusan penyidik dipersilahkan saja. Saya akan update janji saya kepada Anda semua, teman-teman media. Saya akan update cerita ini untuk setiap saat kita kawal sampai pada putusan pengadilan. Baik, silakan Bu Ade. Ini cerita seorang istri dan anak-anak saya terkait dengan bagaimana tindakan 20 bulan Dennis Karyasta selama 20 bulan ini. Silakan. Saya tidak banyak karena semuanya udah dibilang Rasman. Sebagai perempuan saya kasihan ya lihat si Dennis ini sekarang ya. Pertama ditinggalkan si RD, kemudian dia pelarian mungkin ya ke si Beruang, terus JK ya, atau lah pokoknya gitulah. Terus hamil, terus setelah melahirkan si ayahnya nggak mau tanggung jawab,
kejam Denis, kejam, luar biasa kejam. Setiap hari dengan pongahnya, dengan hebatnya, dengan sombongnya dia itu ya menggoreng terusan. Saya tuh apa? Saya nggak kenal dengan si Denis ini. Tidak punya masalah apa-apa, tidak punya, pokoknya nggak saling mengenal. Kenapa saya dihantam? Setiap hari saya di-chat sama karyawannya, ini bagaimana supaya saya dihasut ke Bang Rasman, juga sebaliknya. Maaf, kita nggak seperti itu, kita kuat. Jadi kita nggak gampang terasut yang begitu-gitu, enggak. Oke Denis, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Kau nikmati itu Denis ya. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, satu dari saya. Berarti ujung-ujungnya Bang Rasman mau Denis agar dipenjara. Singkatnya dari saya, Bang. Saya katakan, diskusi istri saya, Bu Ade dan Bu Eli, saya akan terbuka ruang untuk berdiskusi dengan Denis. Kalau Denis mau buka, siapa yang di belakang ini semua? Katakan, si A, si B, si C. Monggo. Kalau saya meyakini data itu benar dan Denis mempertanggungjawabkannya, saya pertimbangkan untuk komunikasi dengan dia. Tapi jelas siapa? Oke. Bang, berarti Yang Kalau pribadi atau kelompok? Oke, kalau saya Denis jawab. tetap bungkam, jalan terus sampai ke penjara. Iya, Bang. Memang harus masuk dia. Terima kasih, Bang. Masuk. berarti bisa dibilang dia jadi tadi yang dihapus ya. berarti bisa dibilang dia ada perdamaian kalau dia jadi RJ gitu Bang. Saya lihat dulu konkretnya. Ya. Dan dia harus berani jujur. Karena saya katakan tidak sendiri kan. Sampai mereka ciptakan lagu. Coba buka. Ada lagu. Ada seperti orang yang sedang nyanyi bareng gitu ya. Nah, kemudian di semua nama itu diplesetkan. Hidup ini keras mah. Kan ada. Diciptakan oleh mereka, terus ada dengan mobil Rolls Royce lah dipamer ke saya. Itu lagi memancing mantan karyawan kita. Mantan karyawan saya yang dikumpulkan bekerja sama dengan dia. kami pun juga Mantan di astri, mantan ajudan, mantan supir, diajak ke fitnah. mantan orang yang bekerja sebagai katanya kreator saya, ada semua dikumpul. Berani banget. Jadi Denis, kau jago, tapi kau lebih jago lagi kalau mau buka mulut. Itu lebih mantap daripada kau menanggung sendiri. Maka yang disebut dengan justice kolaborator itu kalau di KPK itu enak, JR ya kan. Nah, jadi GC. Bang, untuk cek nama itu Bang, yang dihapus tadi yang kemarin. Silakan. Ya, teman-teman, bukan chat yang dihapus, tapi postingan Instagram. Saya kasih perlihat aja ya. Dan ini memang saya sudah Saya pastikan baru tahu nih. di Instagram Denis memang sudah tidak ada. Postingannya itu yang ini. Ini laporan. Ini postingan. Baru mati hapus jam berapa? Saya barusan ngecek. Saya sudah cek di Instagram Denis dan memang sudah tidak ada lagi. Dan ini sudah kita konfirmasi. Boleh kesini, Saya sudah beberapa kali scroll atas, scroll bawah, tidak ada lagi. Maaf. Dan memang ya beberapa bulan yang lalu Boleh agak kesini Bapak nggak, Bang? sempat itu Minjul Rahmat Bang, kesini. Bang, agak kesini boleh. kembali mencari informasi tentang ini. Iya. Dan memang saat itu saya sudah tidak menemukan. Oh, Aman, udah dapat. udah dihapus ya. Sudah dihapus gitu kan. Oke. Thank you. Bang Terima kasih Rasman, banyak. kan Bang Rasman sendiri meyakini kalau Denis ada yang backup ya di belakang. Apakah sudah ada dugaan siapa itu dari kalangan? Saya duga Apakah salah satunya Hotman. Saya duga salah satunya Richard. Saya duga itu. Anak ini bayangkan apa urgensinya datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia, ke USM, University Science Malaysia, nanya ijazah saya palsu atau tidak. Dengan lantangnya bilang nggak Bukan ada dalam ya. rangka panggilan ya. Bukan dalam rangka panggilan. Dengan lantangnya dia Jadi- ngomong nggak ada katanya. Dan dia dengan berani mengatakan tidak ditemukan ijazah saya di sana. Bayangin itu. Sombong. Bayangin dia, kalau dia bilang berat ke Medan, kok ke Malaysia dia pergi? Berdua dengan Claudia. Nah, Claudia, tunggu bagian Claudia. Lebih dekat Medan atau Malaysia dari Jakarta? Iya, setahu saya lebih jauh. Jauh Malaysia. Nah, tapi kalau dia mengatakan sekarang begini, nah itu makanya jangan terlalu percaya. Oh si A itu kuat, enggak ada. Yang kuat itu Allah.
tapi saya terima kasih juga kepada banyak pihak yang membantu saya, yang di luar tim saya ini, karena mereka selalu menguatkan saya dan memberi penjelasan tentang hukum. Karena kita hidup nih kayak dokter nih bos. Kalau dokter dia demam, dia butuh juga dokter lain untuk memberi bantuan gitu. Seperti istri saya di bidan, anak saya dokter, kita tensi kadang bantuan lebih nyaman ditensi oleh dokter yang lain, walaupun kita bisa tensi sendiri. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Thank you Bang. Sekarang lagi tersudut. Ada bayi lahir ke dunia ini yang nggak tahu bapaknya siapa. Sampai dia netek katanya kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya terlihat. Dia sudah menambah usaha dari toko bunga menjadi pakaian tambahan saya. Saya nggak ngerti. Saya hanya jawab, tolong buka kalian YouTube, berita, Google, media cetak elektronik, bagaimana tindakan anak ini yang sangat kurang ajar pada saya. Dia begitu merendahkan saya, dia begitu menghinakan saya, dia begitu mengolok-olok saya, mempermalukan saya. Datang ke kantor saya ini, ribut sama istri saya, diciptakannya untuk memancing amarah saya dan istri saya. Saya bukan orang bodoh, saya tahu menahan diri. Orang lihat mungkin Rasman kalau bicara dia tegas keras, dia, tapi saya tahu aturan. Saya belajar dan saya selalu minta pada Allah, ya Allah kontrol saya. Ya, jangan sampai saya kebablasan. Datang ke kantor saya ini, datang ke rumah saya di Medan, datang menemui istri saya di Medan, memancing-mancing untuk rusak rumah tangga saya. Datang ke kampus saya di Universitas Malaysia, ke luar negeri dia datang. Saya dan istri saya menduga keras, Dennis, kamu tidak sendiri. Ada komplotan yang sengaja melakukan karakter assassination kepada saya. Obatnya hanya satu, kau buka semuanya. Bagaimana teknisnya biar istri saya yang sampaikan, karena dia merasakan bagaimana sakitnya perasaan dia sebagai seorang istri yang diolok-olok. Bayangkan apa urusannya laporan saya terhadap dia yang seharusnya tidak ada, karena saya membela seorang Medina Zaid. Kalau seluruh orang membela kliennya, terus dia mengomentari si pelapor atau orang yang membuat podcast di YouTube dan lain-lain, lalu orang itu dimusuhi, maka rusaklah semua pengacara di negara ini. Saya membela seorang Medina Zaid, dan Medina Zaid sekarang sudah berada di tahanan. Kenapa diserang pribadi saya? Gara-gara saya katakan bahwa ada seorang Dennis CWA yang cadel. Lah memang dia tulis sendiri Dennis cadel. Memang dia cadel. Apa masalah dengan itu? Kemudian Uya-Uya, saya tidak tahu Uya-Uya. Saya tahu saya dia rambutnya warna-warni, lah memang benar. Terus saya diserang. Saya menciptakan lagu Hidup Ini Keras Man, diciptakan, membuat video-video, kumpul-kumpul dalam rumah anak beranak pinak untuk mengomentari seorang Rasman. Satu-satu kalian saya kejar. Tidak perlu saya sebut kalian siapa itu. Rasakan diri kalian sekarang. Ketepuk dadamu, kau tanya batinmu, apakah kau ikut atau tidak? Siapa orangnya? Saya nggak perlu sebut. Kau pasti tahu itu dari komplotan ini. Apakah Evi, apakah Samsul? Sejauh mana kalian melakukan kepada saya? Richard Lee. Saya sudah katakan, saya hidup susah jual koran. Saya jual rokok. Saya hidup di pinggir jalan. Saya jadi wartawan, mengais hidup. Saya tidak takut kalau Allah membuat saya sulit. Tapi saya percaya Allah nggak mungkin melakukan itu kepada saya, karena saya orang yang bersyukur. Dan saya juga tahu bahwa bagaimana cara menjaga harta yang diberikan Allah. Karena itu Richard Lee, Evi Susanti, Samsul Caniago, Uya-Uya, Hotman Paris, Dennis Cariesta, DPP KAI, Petrus Bala Pationa, Apolos Jarabonga, Mia Lubis, ya, dan saudara Abdul Malik dari Surabaya.
Sabukai tadi selesai terhadap saya ini, satu-satu kalian saya kejar. Kalian pikir saya dengan target sekian bulan akan runtuh? Karena doa saya kepada Allah, ya Allah beri saya kemuliaan. Kalau orang pun menghinakan saya di dunia, di manusia, kalau engkau ya Allah tidak menghinakan saya, maka saya akan mulia. Dan alhamdulillah saya maju terus. Karena itu terhadap laporan ini saya terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung, Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Teddy Marbun yang baru saja serah terima jabatan menjadi Kapolres Tabes Medan. Terima kasih kepada Dirkrimsus yang baru, Bapak Andri Setiawan, Kombes Pol. Terima kasih saya kepada Kasubdit, terutama Subdit menangani perkara ini, Saudara Welman Ferry, Saudara penyidik, Saudara Cedwi, dan teman-teman yang lain. Dengan ini saya percaya Dennis yang sudah dipanggil, bagaimana dia bilang bahwa saya akan kooperatif, tapi saya nggak bisa datang, biar nanti Pak Lecu yang menanggapi. Bagaimana, saya kan punya anak, bagaimana rasanya saya tidak, nanti kalau bawa anak biar istri saya nanti yang menjawab. Apakah lebih sakit dia sekarang yang punya anak netek dipanggil polisi, atau saya yang diganggunya selama 20 bulan? 20 bulan pertarungan ini. Nanti biar Rahmat yang menceritakan bagaimana kantor saya, bagaimana Rahmat ini bicara saya, Pak, cepat Pak tersangkakan ini Dennis, supaya nama baik Bapak kembali. Kenapa orang merasa bahwa Rasman ini akan dihabisi? Orang mulai bingung, Rasman sudah sekian bulan jadi ini laporan Hotman, tapi tidak bisa diganggu, itu sudah menjadi nilai plus. Tapi dapatkah kalian merasakan bagaimana 3 bulan pertama begitu saya jadi TSK, berapa banyak orang yang cabut kuasa, perusahaan-perusahaan yang retainer kepada saya. Saya nggak akan ungkap di sini semuanya, nanti di pengadilan. Rahmat itu ingatkan saya, Pak, satu saja dulu Pak. Saya tunggu ini 1 minggu di Sumatera Utara, ya kan Pak? 1 minggu. Saya nggak ada kerjaan lain di Sumatera Utara, hanya nunggu ini. Karena saya kawal bahwa wahai kalian yang coba-coba backup Dennis Ariesta dan yang lain-lain, lihatlah bahwa saya ini tidak pernah zolim kepada kalian. Dan saya percaya mau berapapun orang mempengaruhi penyidik tidak akan mempan hari ini, karena Polri benar-benar ingin berbenah diri. Itu poin. Berikutnya Saudara Iklim Hakim, laporan saya terhadap Iklim Hakim itu sekarang sudah diproses dengan saksi yang sudah kuat, dengan ahli yang sudah disajikan. Itu juga Pak Lecu tahu, bahkan Pak Lecu yang menghadirkan itu. Situ sudah dapat unsurnya, tinggal kita menunggu ketambahan saksi tambahan dari saya dan hasil lab cream. Lab cream itu sudah kita serahkan, ada yang tanda tangan sekian orang, ada yang tanda tangan sekian orang, tapi dua-duanya dari Iklim Hakim. Dari percakapan Iklim Hakim kepada Gusti Gunawan Daulay, mengatakan bahwa dia dalam percakapan itu tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, cuma tidak tahu jumlahnya. Dari pengacaranya APK yang pacarnya di situ ada juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, hanya saja jumlahnya tidak tahu berapa. Tapi saya tanya penyidik di Bareskrim Mabes Polri, saya tanya juga di Polda Metro, dia selalu mengatakan tidak tanda tangan. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat siapa yang berbohong dari ini. Tapi saya pastikan, wallahi, wabillahi, watallahi, itu tanda tangan dari Iklim Hakim. Saya saksinya, itu banyak tim saya yang menyaksikan itu semua. Yang terakhir tentang Hotman Paris. Hotman Paris, laporanmu terhadap saya sudah discreen oleh kejaksaan. Dan saya percaya Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampidum, Bapak Kajati DKI, Bapak Asfidu, dan jaksa sedang meramu ini, bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Pengacara di luar sana menunggu. Kenapa? Kasus saya beda. Kasus saya berbeda dengan kasus pengacara yang lain yang kebetulan jadi tersangka.
Saya tidak mau komentari nama orang itu. Tapi yang pasti saya ada surat kuasa. Saya bicara berdasarkan surat kuasa. Tidak keluar dari konteks itu. Kalian cari. Dia tanda tangan kuasa 25 April. Dia cabut kuasa 11 Juni. Itu yang saya berbicara di rentang waktu itu. Di luar itu saya tidak ada berbicara. Karena itu saya yakin dan percaya urusan iklim hakim, urusan Hotman terhadap saya di Baris Krim akan selesai. Akan sat-sat kalau bahasa Pak Ganjar. Akan tas-tas dalam baju yang dipakai oleh Pak Mahfud. Akan sedikit gemoy ke depan kalau udah selesai ini. Kalau mengikut dari paslon nomor 2. Akan amin. Doa saya ini diaminkan oleh dikabulkan oleh Allah. Saya melihat bahwa ke depan kita butuh sosok Polri yang hari ini yang benar-benar mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Barangkali itu dari saya. Dan untuk bagaimana penanganan hukum berikutnya, bagaimana langkah berikutnya, saya kasih bocoran. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah disampaikan bahwa Dennis sudah tersangka dan dimulai penyidikan sebagai tersangka. Yang kedua, surat panggilan pun sudah diberikan kepada saudara Dennis Cahyesta. Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya, tapi yang pasti Dennis kemarin dia tidak datang dengan alasan hamil, polisi toleransi. Dia diperiksa di Jakarta. Kalau ini tidak datang, itu biar Pak Lecu yang akan menyampaikannya. Nanti ditambahi oleh Rahmat. Bagaimana posisi saya selama ini bertahan 20 bulan. Anak saya tidak berhenti berdoa. Baca Yasin sebagai seorang muslim saya berusaha bahkan bernazar. Bukan saya takut, tapi kezoliman yang diciptakan ini yang harus saya hadapi. Karena itu, kenapa? Karena saya percaya kalau kebohongan demi kebohongan diciptakan, maka dia akan terbongkar. Tapi kalau Anda tidak pandai mensiasatinya, maka Anda akan terjebak dengan kebohongan itu. Itulah terima kasih saya kepada banyak pihak. Mudah-mudahan Radlov, saya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT, dan saya senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat rezeki yang barokah dari kita semua. Silakan Pak Lecu. Ya, kalau saya perkenalkan, saya Wakil Ketua Umum DPM Rakyat Bersatu. Atas nama Ketua Umum saya kebetulan hari diundang oleh Bang Rasman untuk ikut hadir dalam konferensi pers terkait dengan perkara yang berlangsung di Polda Sumatera Utara. Sebenarnya Bang Rasman ini dan kita publik ya mau memberikan efek, artinya mendidik lah. Usianya kan jauh, Bang Rasman 53, dia pun paling sepantaran 35 dengan Anda kan, terlalu jauh. Nah, oke, saya rasa itu cukup. Nah, sekarang terkait dengan laporan Bang Rasman ini, karena surat penetapan tersangka mungkin sudah dilayangkan ke Kejati Sumatera Utara, maka kita berharap, artinya kan ini kan Ibu DC ini kan seorang katanya pembela kebenaran kan, nah artinya ya kita minta kooperatif, ya kan. Nah, kalaupun tidak kooperatif ya lakukan komunikasi kepada penyidik, ya kan, yang benar caranya, ya, artinya kan, artinya kita mau memperingati bahwa ada tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh Ibu DC supaya dia berubah lah. Artinya kan di agamanya Kanda ini kan, ya kan, mendidik orang lebih baik ya daripada menghukum orang kan Kanda kan, artinya gitu ya. Jadi saya yang kebetulan hari ini diundang, saya minta mungkin ya kepada Ibu DC, mungkin kita juga tidak saling kenal ini Ibu DC, cuman ya berbenahlah, ya kan, mungkin yang lebih baik. Kebetulan sudah punya anak kan, ini anaknya pasti lucu nih Bu DC kan, artinya kan, ya kan, anaknya kan nggak salah ini, artinya ya Ibu berubah, ya kan, supaya anak itu tidak berimbas juga, artinya kan, tidak nanti orang lain juga menyalahkan anak itu kan, gitu kan, ya, apalagi baru lahir gitu ya. Saya rasa itu ya dari saya, ya oke, itu sekian saya limpahkan ke rekan saya ya. Terima kasih Pak Rasman, terima kasih Bang Anda Lecumanan, Dr. Honoris Causa, ya, luar biasa. Saya masih di tingkat magister hukum, artinya secara pendidikan di meja ini saya termasuk yang paling rendah, masih di S2. Pak Rasman sudah doktornya di Malaysia, luar biasa, makanya PhD kalau teman-teman melihat di sini detailnya. Baik teman-teman, pertama tadi Pak Rasman sudah menyampaikan bahwa perang dengan Dennis
Karyasta ini ataupun progres berjalannya perkara ini sudah mencapai 20 bulan. Itu benar. Bahwa saya mau merimain dulu, ya kan, mengingatkan kembali kepada kita perkara Denis Karyasta ini dulu seperti apa sih, kan begitu. Karena ini sudah lama kali berjalan. Biar mungkin nanti di media teman-teman yang mendengar, ya kan, para pemirsa itu mengetahui kembali apa perbuatan-perbuatan Denis Karyasta dulu ini, sehingga sampai kita tim hukum dan korban yang bisa hari ini kan Pak Rasman korbannya, korban sampai melaporkan Denis Karyasta ini ke kantor polisi. Baik, pertama laporan polisi ini kita sampaikan pada tanggal 18 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara. Waktu itu kita menemukan ataupun menyaksikan secara langsung postingan dalam laman Instagram Denis Karyasta 91. Saya pikir kalau ini teman-teman juga pasti mengikutin. Banyak postingan waktu itu yang hampir setiap hari Denis Karyasta ini sengaja menyerang kehormatan dan atau martabat Pak Rasman dan menjatuhkan nama baik Pak Rasman. Makanya waktu itu kita melaporkan beliau dengan pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik dan atau ITE yang biasa kita sebut. Postingannya itu pertama Denis Karyasta mengatakan Pak Rasman itu cabul. Terus yang kedua mengatakan bahwa kita itu penipu. Terus yang paling fatal itu adalah Denis Karyasta mengirimkan papan bunga ke rumah yang beralamat di Montong, Jakarta Selatan. Itu menyatakan bahwa Pak Rasman, saya mohon maaf ini agak vulgar, tapi memang kata-kata dalam papan bunga Denis Karyasta itu begitu. Dia mengatakan bahwa Pak Rasman ini orang yang suka menonton bokep dan juga orang yang suka melakukan cabul. Ini kan sebuah tuduhan ataupun fitnah yang tidak berdasar. Karena kita pastikan tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada aduan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Apalagi kalau dalam sistem hukum kita harus inkrah terlebih dahulu, baru seseorang itu dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan. Ya kan? Ada azas praduga tak bersalah dalam sistem hukum kita. Makanya kita nggak boleh asal menilai terhadap seseorang. Itu yang harus menjadi catatan. Kemudian yang paling fatalnya lagi adalah kenapa ini masuk kepada pasal 27 ayat 3 ITE. Setelah dia kirim, dia foto, dia posting ini di dalam Instagram dia. Ini yang paling luar biasa, bahwa lagi-lagi kita mengatakan bahwa hati-hati dengan postingan Instagram itu. Dan ya kita sama-sama tahu berapa banyak followers dari Denis Karyasta, kan gitu. Artinya banyak orang yang menyaksikan. Makanya sejak dari awal kita meyakini betul perkara ini akan naik kepada tingkat penyidikan. Dan benar, pada tanggal 15 Februari 2023 perkara laporan Pak Rasman naik kepada tingkat penyidikan. Dan sampai dengan hari ini pada tanggal berapa Pak yang terbaru? 20 Desember melalui SP2HP yang diberikan kepada kita, Denis Karyasta ditetapkan sebagai tersangka. Ya lagi-lagi ancaman pidana 27 ayat 3 semua pasti tahu. Ancaman pidananya 4 tahun. Tapi ketika ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Denis Karyasta bisa ditahan? Jawaban saya secara tegas, potensi untuk ditahan Denis Karyasta itu sangat besar. Kenapa saya bilang potensinya sangat besar untuk Denis Karyasta ditahan? Pertama, Denis Karyasta dalam perkara ini merupakan orang yang tidak kooperatif. Kenapa saya bilang tidak kooperatif? Lamanya progres perkara ini berjalan itu dikarenakan Denis Karyasta tidak menghadiri panggilan-panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Itu yang pertama. Banyak alasan yang disampaikan dia. Pertama, dia mengatakan bahwa Polda Sumatera Utara terlalu jauh. Dia bilang uang dia terbatas sehingga memberatkan sekali kalau dia sampai turun ke Polda. Itu yang pertama, kita harus ingat, iya kan?
Padahal di sisi lain dia mengatakan bahwa dia pejuang keadilan. Ya harusnya tanggung jawab dong, turun aja. Ke Medan juga sebenarnya nggak besar-besar kali, tiket pesawat sekitar 800, bahkan itu kalau kelas ekonomi. Ya kalaupun Dennis Karyasta mau naik bisnis lebih mahal sedikit, tiket sekitar 2 jutaan, kan begitu. Kemudian apalagi yang membuat Dennis ini berpotensi untuk ditahan? Yang kedua, Dennis Karyasta telah menghilangkan atau menghapus jejak bukti. Itu yang paling fatal, teman-teman. Saya sekitar setengah jam yang lalu memastikan kembali postingan yang kita laporkan itu sudah dihapus oleh Dennis Karyasta. Ya, ini perbuatan yang sangat fatal dalam tindak pidana kita. Berarti dia menghilangkan alat bukti gitu. Dan di sisi lain dia mengakui bahwa itu memang berpotensi menjerat dirinya, bahwa itu adalah perbuatan tindak pidana. Dia mengakui itu gitu. Makanya saya yakin bahwa Dennis akan ditahan. Dan ya kalau boleh kita menghimbau kepada kepolisian, kepada penyidik, kita harus tegas. Hukum itu memang harus tegas, memang harus ditegakkan, siapapun dia. Walaupun dia seseorang ibu yang baru anak kecil, kita ambil contoh perkara sebagai, ya ada juga di kalangan artis, dan pasalnya sama, 27 ayat 3. Nikita Mirzani, saya mohon maaf langsung menyebut. Di waktu itu Nikita Mirzani juga anaknya masih kecil, iya kan? Kemudian dia ditahan. Vanessa Angel juga begitu. Anak bayi juga. Ya, artinya begitulah sistem hukum kita. Saya yakin Dennis Karyasta ini kita berharap himbauan kepada penyidik agar tegas menetapkan penahanan kepada Dennis Karyasta. Kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rasman, bagaimana kondisi kantor kita, bagaimana apakah kita survive setelah terjangan yang 12 penjuru mata angin tadi. Saya saksi mata bahwa Run Law Firm sampai hari ini terus eksis dan sangat survive dan terus membela kepentingan-kepentingan kliennya. Terbukti teman-teman, saya dan juga Pak Rasman orang yang selalu mengupdate kegiatan-kegiatan kita. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupin. Kita terus terbang ke Medan, ke Padang Sidimpuan, ke Cirebon, ke Batam. Kita terus menangani perkara. Tapi memang banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Dennis Karyasta ini. Saya berikan salah satu contohnya, kita kehilangan beberapa retainer. Saya berikan sedikit clue yang memang nanti ini akan kita sampaikan kepada di dalam pembuktian, dan Pak Rasman sendiri nanti yang akan membuktikan bahwa dahulu sebelum konflik ini Run Law Firm itu, teman-teman, retainernya, saya mohon maaf membuka ini sedikit Pak, Allah yang Maha Kaya seperti yang Pak Rasman sampaikan, itu di angka 500 juta sampai dengan 1 miliar 1 bulan dahulu. Tapi akibat fitnah-fitnah keji ini, fitnah-fitnah tidak berdasar ini, ya klien-klien kita terikut oleh fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Dennis CS. Saya bilang Dennis CS karena memang mereka berkomplotan. Terikut mereka. Sehingga walaupun alasan pencabutan retainernya baik, dengan mengatakan pertama bahwa kita diminta untuk fokus dulu menyelesaikan masalah kita. Kemudian kedua, mereka membuat alasan karena COVID yang dikarenakan keuangan perusahaan sedang tidak baik, jadi mencabut retainer kepada tidak perlu dibesar-besarkan. Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman juga membantah Prabowo bersikap kasar terhadap Bahlil. Habibur Rahman mengatakan bahwa video tersebut diambil dari sudut tertentu sehingga menimbulkan